warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Ira Safitri. Pada video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai lepasnya polusi padan dan gigitan dari negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kasus ini berkaitan dengan materi pembelajaran di kelas 3 SMP tentang kedaulatan NKRI. Untuk mengetahui bagaimana penjelasan video tersebut, langsung saja kita beralih ke bagian berikutnya. Selamat menyaksikan. Baik adik-adik semuanya, sebelum Kak Ira menjelaskan mengenai lepasnya polusi padan dan gigitan, Kak Ira akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedaulatan. Untuk itu disimak baik-baik ya. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yakni daulah yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi yang bertugas membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan suatu kedaulatan diraih pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, akhirnya bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada realitanya belum terimplementasi secara baik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2002 silam, Indonesia kehilangan dua pulau yang sangat berpotensi apabila dikelola secara baik dan bijak. Kedua pulau tersebut ialah Sipadan dan Ligitan. Fakta, sengketa Ligitan dan Sipadan antara Indonesia dan Malaysia kembali muncul ke permukaan pada tahun 1969. Lalu pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional pada tahun 1997. Dalam putusan Mahkamah Internasional yang jatuh pada tanggal 17 Desember 2002, Indonesia dinyatakan kalah sehingga Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Penyebab terjadinya sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan analisis mahasiswa, menurut Ira Safitri, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan terjadi karena adanya aktivitas pengukuran pada masing-masing wilayah negara antara Indonesia dan Malaysia terhadap objek pengukuran yang sama, yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan. Kesamaan objek tersebut membuat kedua negara ingin memilikinya. Menurut Wida Bonor Gultom, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan terjadi karena pada tahun 1976 Malaysia berpendapat bahwa pulau tersebut terasingkan dan diklaim kepemilikannya oleh negara Malaysia. Dan menurut Febi Adelia Parhusib, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan terjadi karena Malaysia dan Indonesia sama-sama ingin memiliki kedua pulau tersebut. Karena secara historis Sipadan dan Ligitan merupakan dua pulau yang tidak pernah dihuni oleh manusia. Berdasarkan wawancara terhadap tokoh pendidikan, menurut Bapak Jamaluddin SPD MPD selaku dosen Universitas Negeri Medan mengatakan Indonesia dan Malaysia sama-sama menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah kepemilikan di antara kedua negara. Dengan adanya rasa kepemilikan ini, akhirnya kedua negara merasa pulau-pulau tersebut mesti dipertahankan sebagai kepemilikan masing-masing. Menurut Bapak Handani Tanjung SPD selaku guru IPS SMP Negeri 5 Adia Konting mengatakan, Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau yang diperdebatkan antara negara Malaysia dan Indonesia karena Indonesia menganggap bahwa pulau tersebut adalah hak milik Indonesia yang diberikan Belanda. Sementara Malaysia mengklaim pulau tersebut milik mereka. Dan sengketa terjadi dikarenakan juga Malaysia telah membangun para wisata di dalam pulau tersebut sebelum adanya keputusan. Dan menurut Ibu Salvina Tampu Bolon SPD selaku guru PKN SMP Dharma Bakti Lubuk Pakam mengatakan, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan terjadi karena Malaysia berargumen bahwa mereka telah melakukan banyak tindakan demi kepentingan Pulau Sipadan yakni administrasi dan pengelolaan alam, sehingga kepemilikan atas pulau tersebut adalah haknya. Berdasarkan kajian literatur, pemicu sengketa wilayah ini terjadi pada tahun 1969 sewaktu Indonesia dan Malaysia mengadakan perundingan untuk menetapkan batas landas kontinen. Pada saat ini terjadi perdebatan yang berkaitan dengan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang selanjutnya sengketa ini dicoba untuk diselesaikan di tingkat pemerintahan kedua negara. Solusi terhadap permasalahan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan agar tidak terjadi kembali. Berdasarkan analisis mahasiswa, menurut Ira Safitri, agar sengketa antara Pulau Sipadan dan Ligitan tidak terjadi kembali terhadap pulau Indonesia lainnya,
hal yang dapat dilakukan ialah rakyat dan pemerintah Indonesia harus sama-sama lebih peduli kepada pulau-pulau yang dimiliki. Menurut Wida Bonorgultom, dalam mendukung kepemilikan atas pulau, Indonesia mesti memperkuat hubungan dengan negara lain karena Indonesia tidak lepas dari negara lain dalam mendukung penyelesaian suatu kasus. Dan menurut Feby Adilia Parhusip, agar kasus lepasnya Sipadan dan Ligitan tidak terjadi kembali, maka dapat dilakukan beberapa hal, yaitu memperjelas batas wilayah Indonesia, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keutuhan NKRI, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Berdasarkan wawancara terhadap tokoh pendidikan, menurut Bapak Jamaluddin SPD MPD selaku dosen Universitas Negeri Medan mengatakan, hal yang mesti dilakukan adalah pemerintah Indonesia harus memperketat keamanan teritorialnya, terutama di daerah perbatasan, agar permasalahan seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan tidak akan terjadi kembali. Menurut Bapak Handani Tanjung SPD selaku guru IPS SMP Negeri 5 Adia Konting mengatakan, agar lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan tidak terjadi kembali, maka perlunya perhatian pemerintah terhadap pulau-pulau yang Indonesia miliki saat ini. Dan menurut Ibu Selvina Tampu Bulon SPD selaku guru PKN SMP Dharma Bakti Lubuk Pakam mengatakan, agar kasus lepasnya Sipadan dan Ligitan tidak terjadi kembali, maka pemerintah dapat melakukan beberapa upaya, yaitu meningkatkan pertahanan dan keamanan negara, mengembangkan diplomasi yang aktif dan konstruktif, serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga. Berdasarkan kajian literatur, agar permasalahan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan tidak terjadi kembali terhadap pulau Indonesia lainnya, maka diperlukan adanya pola pengelolaan pembangunan yang didukung oleh adanya sistem birokrasi dan komitmen untuk menjaga kelautan dan perikanan nasional sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap perlindungan laut nasional. Baik adik-adik semua, sekian penjelasan dari Kak Ira mengenai lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua dan tentunya semakin meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia agar hal yang sama tidak terjadi pada masa ini dan pada masa akan datang. See you next time adik-adik semuanya.